Halo sedulur, jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di Bingkai Bincang Kreatif. Tentunya masih dalam acara strategi ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19 bersama Dinpora Parpati. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah mengulik mengenai sektor-sektor di bidang industri, tentunya hari ini saya masih ingin mengulik suatu industri lagi nih, namun di bidang fotografi. Nah, di sini saya tidak sendiri, di sini sudah ada 3 narasumber saya yang hebat-hebat. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Untuk di bagian samping saya ini ada Bapak Anwar Nugraha atau kita sering memanggilnya Engkong. Begitu nggih Engkong nggih? Gimana kabarnya Engkong? Baik ya Kong. Aduh, terlihat dari raut wajahnya yang sumringah ya. Ini di sampingnya Engkong ada Mas Joshua. Halo Mas Joshua. Ya, halo. Aduh, saya. kok malu-malu gitu sih? Coba dong tatap saya. Oh, malu saya. Dan di sampingnya lagi ini ada Mas Deo selaku produk dan juga food photographer. Gimana kabarnya Mas Deo? Baik. Nah, sedulur, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai tentunya banyak hal ya, ada batik, kemudian fashion dan juga lain sebagainya. Beliau-beliau ini adalah selaku pelaku industri bidang fotografi, seperti itu nggih Engkong nggih. Nah, untuk judul kita kali ini adalah Atur Rana di Tengah Corona. Atur Rana, Rana tuh maksudnya apa sih Kong? Di dunia fotografi, Rana itu adalah pada waktu lensa membuka atau menutup, itu kan ada pembatas. Pembatas itu bisa diarahkan, besar atau kecil. Oke. Namanya Rana. Rana. Iya. Kalau Engkong sendiri sudah berapa lama Kong menggeluti di bidang fotografi? Saya mengenal fotografi sudah lama. Sejak saya SMA. SMA tuh tahun berapa Kong? SMA itu tahun 70, 1970. Wow. Nah, kemudian beralih ke digital, punya duit, baru bisa beli kamera digital. Oke. Dulu tuh berawal dari hobi atau seperti apa Kong? Dulu ya hobi, tapi sering di bidang gitu. Untuk motret, pernikahan, mungkin ya. Tapi zaman ini, zaman film. Kemudian beralih ke digital, karena profesi saya tidak motret, saya di bidang yang lain, saya hanya hobi. Saja. Bertambah lama, bertambah umur, saya pikir ya hobi yang cocok itu kok motret ya. Ada hobi yang lain. Tapi sejauh ini hobi Engkong ini termasuk luar biasa ya. Ini hobi yang lama-kelamaan dibayar atau memang hanya sekedar hobi atau seperti apa Kong karya-karya Engkong ini? Ini kalau hobi itu kan hidup kita tidak yang itu, kita motret itu dasarnya senang gitu aja. Tapi juga bisa dihindarkan kalau tetangga, saudara, motret ya kita harus motret. Kalau bayar ya kita terima. Ternyata yang mengundang kita itu tergantung orangnya kan. Kalau kita menolak itu kan nggak enak. Betul ya Kang ya? Menolak gak enak ya? Oke. Tapi kalau sejauh ini Kang lebih suka motret apa Kang? Human interest atau makanan? Kalau Mas Dio tadi makanan ya Mas Dio ya? Kalau Engkong apa? Saya lebih ke human interest. Human interest. Misalkan kegiatan fashion. Oke. Orang lah. Orang ya? Kalau orang yang tak terlihat enggak ya Kong ya? Apa? Orang yang tak terlihat. Oke, kalau Mas Joshua sering dengan teman-teman gitu ya. Oke. Kalau Mas Joshua sejauh ini Ya. Gimana awal mula ini menekuni? Sejauh ini sudah menekunikah dunia fotografi atau sedang mencoba-coba atau seperti apa? Ini masih dalam tahap meraba-raba ya. Meraba-raba. Karena saya orang pemula gitu ya. Dulu di waktu SMA kan ada ekstra namanya jurnalistik. Nah kebetulan ada fasilitas kamera dari sekolah.
daripada nggak ada yang pakai, nggak ada yang motret kegiatan, ya udah saya pinjam, saya pakai. Oh ternyata suka dan berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Tapi berarti hobi ya memang Iya, awalnya berawal ya. dari hobi. Kalau sejauh ini kalau Ngkong tadi kan lebih suka ke karnaval atau human interest gitu fotonya. Kalau Mas Joshua? Karena saya masih meraba-raba ya. Jadi ini baru tahap mencoba semuanya, nanti tinggal nyantolnya kemana gitu. Cuma untuk saat ini suka motret orang sih, tapi dalam genre portrait barangkali. Oke. Gitu. Berarti masih mencari ingin kemana gitu ya arahnya Iya, ya. betul Berarti sekali. sudah berapa tahun Mas menggeluti dunia fotografinya? Dari SMA berarti sekitar baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya. Iya. Oke, kalau Mas Deo sendiri ini unik ya, ada fotografer produk dan juga makanan. Iya, Ini yang dimaksud gimana sih produk itu? Apakah hanya barang, semua barang atau ada mungkin barang-barang khusus gitu yang memang digeluti? Ya untuk saat ini mungkin saya lebih ke food dan beberapa produk juga ada mungkin mebel mungkin di Jepara kemarin juga pernah. Untuk saat ini mungkin food di bidang roti, makanan, appetizer, dessert, mungkin ada juga kemarin itu dari salah satu perusahaan dia kasih saya produk berupa gelas plastik. Nah, jadi di gelas plastik itu nanti untuk konten website sama Instagramnya. Oke, Gitu. berarti hanya feed Instagram atau juga membuat katalog seperti untuk buku menu gitu? Ya, juga Seperti katalog. itu? Katalog, feed Instagram, kalender. Nah, caranya Oke. seperti itu. Sudah berapa lama Mas menggeluti ini food photographer? Dari food ini mungkin sekitar 1 tahunan ya. Tapi basicnya dulu mengenal itu dari mungkin kelas 2 SMP 2013-2014 lah. Kenapa memilih food? Apakah memang ada filter sendiri atau memang suka makan mungkin ya? Jadi pengen di foto-foto gitu makanannya tuh gimana? Kenapa memilih makanan Mas? Kalau untuk food fotografi sendiri sih, aku ingin menampilkan. Jadi di suatu produk kan ada nilai jual dari produk tersebut. Yang mungkin sebagian orang ngelihat kalau produk ini, oh ini produk biasa aja. Nah dari situ aku berkeinginan untuk gimana sih cara mempresentasikan produk ini agar dilihat orang itu jadi wow dan menghasilkan nilai jual sendiri. Oke, jadi kita lebih tertarik gitu kan? Betul, Oke. betul. Kalau tantangannya sendiri mungkin apa? Kalau di food fotografi ini kesulitannya mungkin dari yang pertama konsep, terus pemilihan properti juga, terus lighting juga kadang-kadang kita dikasih pilihan apakah pakai ambient light ataukah pakai artificial light. Kita juga menyesuaikan sama itu sih, sama klien kebutuhannya gimana. Oke, kira-kira kalau makanan itu membutuhkan berapa lama waktu Mas untuk membuat hasil yang memang maksimal, sudah maksimal gitu menurut Mas Deo? Kalau biasanya sih saya tak bagi ada 2. Yang pertama kita bahas konsep dulu. Konsep di pertemuan pertama itu aku juga lihat nih produknya kayak apa, previewnya kayak apa. Nah terus ngobrol juga sama chef, sama yang bikin itu. Mungkin ini keistimewaannya di mana? Yang pengen ditonjolkan bagian mananya. Nah itu. Terus yang pertemuan kedua kita sounding masalah referensi foto mau dipakai. Referensi ini foto ini mau dibikin kayak apa nih stylenya, gelap terangnya, mungkin apa komposisinya seperti apa. Nah itu. Kemudian yang terakhir kita baru take gitu. Oke. Kalau Ngkong tadi menceritakan bahwa Ngkong lebih suka memfoto human interest atau karnaval. Kenapa lebih memilih itu, Kong? Karena memang Ngkong sukanya bereksplorasi di luar, di hal-hal seni semacam itu atau gimana sih? Gini, jadi kejadian-kejadian di Buana itu saya pikir orang lain harus tahu. Kegiatan karnaval di Buana itu kan luar biasa dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Oke. Jadi ini supaya yang lainnya itu tahu, supaya ikut meniru. Karena di karnaval itu kan semua masyarakat, lapisan masyarakat itu berperanan. Dari itu diharapkan adanya suatu harmonia kita di masyarakat. Saya mengharapkan hal itu tidak terjadi di
kota-kota yang lain dengan adanya kehidupan yang berharmoni. Ya sendirinya masyarakat itu akan memajukan dirinya sendiri. Dia sudah biasa berkelana, ikut, tidak hanya dia menanti yang sama, tapi dia juga. Oke, berarti itu ya perjalanannya Ya, Engkong. maksudnya itu utama. Oke, sejauh ini karena Engkong bisa dihitung mungkin bisa 40 atau 50 tahun ya sudah menggeluti dunia fotografi ya Kong ya, dari tahun 60 ya Kong? Saya lahir tahun 50. 50? SMA itu kan saya membantu keluarga dan potret. Kemudian setelah itu kan saya menikah. Menikah itu bekerja macam-macam lah. Saya tidak sempat potret lagi. Setelah usaha saya itu agak mapan, saya beli kamera digital. Kemudian saya mulai potret lagi. Jadi mulai potret lagi ya 2005 lah. Oke. 2005 digital. Nah, itu kan penyesuaian antara analog dan digital berbeda. Iya. Oke. Untuk sejauh ini panutan atau role modelnya Engkong nih sebagai fotografer itu siapa? Misalnya Rio Motret atau siapa Kong? Kalau di Juwana itu ada beberapa orang tua ya. Yang punya Ratna itu, terus yang punya Toko Selamat. Yang punya Toko Selamat itu tiap 17 Agustus dia itu motret. Dia umurnya lebih tua dari saya. Tiap tahun ada koleksinya. Jadi itu koleksinya itu berbicara. Oke. Nah, jadi saya belajar dari mereka kalau fotografer itu ada artinya. Oke, jadi tidak asal kita mengambil gambar ya, tapi itu bisa menceritakan suatu hal, history. Story, nanti dari story itu akan timbul legend ya, akan timbul mitos dan sebagainya. Itu dari situ. Jadi saya melihat fotografer itu sesuatu yang ini berbicara pada zamannya masing-masing. Oke, jadi setiap tahun mungkin bisa saja berbeda ya Kong ya? Beda, tiap-tiap tahun bagian itu berbeda. Oke, kalau Mas Joshua sendiri gimana Mas? Kalau Engkong tadi mungkin ada di rekan-rekan di Juwana yang menjadi role model atau panutan sejauh ini, kalau Mas Joshua mungkin sebagai anak muda pasti yang sekarang lagi naik kan siapa? Terlalu banyak, jadi ngeblank. iya, jadinya ngeblank. Banyak sekali. Oke, tapi lebih suka gaya foto-foto yang landscape atau gimana Mas? Kalau saya ya, sebenarnya ada satu kalau boleh disebutkan, itu Mas Jarwo dari Diamond Creative Juwana. Dulu pertama iseng kan nonton feed Instagramnya, foto-foto zaman-zaman dia hunting. Banyak banget konsep yang menurutku pribadi ya, itu menarik, penggunaan lampunya, semuanya. Wah, akhirnya ngefans sih sama Mas Jarwo gitu. Nah, dan saat ini saya nyoba buat mengikuti jejaknya sih. Jadi konsep-konsep huntingnya kalau boleh jujur saya mulai niru dari Mas Jarwo. Oke, karena mungkin yang lingkupnya lebih dekat dulu ya. Jadi belajarnya mungkin lebih enak gitu maksudnya. Iya, betul sekali. Oke, kalau Mas Deo mungkin food terinspirasi dari mana ini? Mungkin ada yang mengajarkan atau secara otodidak gitu dan bisa dipercaya orang. Kalau food sendiri saya referensinya dari Marsha Jembat sih. Dia official Nikon fotografer Indonesia. Sempat juga beberapa ikut kelasnya, kelas online-nya dia. Oke, sudah pernah ikut kelas online. Tapi untuk tatap muka langsung, diajari langsung sudah pernah atau belum? Belum pernah kalau itu. Belum pernah, tapi ada keinginan untuk ke sana? Nah, mungkin itu. Kalau suatu saat udah kelar pandemi, kemungkinan bakal ketemu lah. Gimana caranya pokoknya. Oke, dan kesimpulan yang bisa kita ambil di perbincangan kali ini memang di masa pandemi ini tidak menyudutkan atau tidak membuat kita patah semangat untuk terus belajar fotografi. Bahkan bagi fotografer pemula yang ingin baru memulai bisa sekedar menggunakan handphone asal bisa tahu triknya, itu juga akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Seperti itu, betul ya Mas Deo ya? Iya, betul. Baik, dan kami ucapkan terima kasih kepada Engkong yang sudah hadir bersama saya di sini. Ada Mas Joshua dan juga Mas Deo. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya semoga pandemi COVID-19 ini
cepat berakhir, dan tentunya kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya di Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Akhir kata saya Wida Melantika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.